Ya tunggu aja, ayo wis terusin, tunggu aja. Ini kan, itu kalau kamu tidak sadar-sadar, padahal ini istidraj, itu pada saatnya ya habis kamu dengan murkanya Allah dan siksanya Allah. Ini namanya istidraj. Pak, saya itu padahal sholatnya masih bolong-bolong loh Pak. Tapi kalau saya ngomong itu kok mesti pas ya, mesti cocok ya. Jangan-jangan saya ini calon wali apa-apa ya. Enggak, ya itu mungkin istidraj saja dari Allah. Jadi memang sengaja dibuat begitu biar kamu enggak sadar-sadar. Biasanya yang teman-teman kejar itu kan yang ini. Ingin loh Pak, sekali-sekali saya punya kelebihan apa gitu. Bisa membaca pikirannya orang, bisa membaca hatinya orang kan. Ini hisiyah namanya. Saya enggak tahu kalian siap apa enggak. Misalnya kalian punya kemampuan membaca pikiran atau hatinya orang, itu siap enggak kalian? Kayak saya ini misalnya ngadep kalian itu pikiranmu kedengaran semua, jangan-jangan malah stres kamu. Nah, apalagi kamu bisa berada di banyak tempat sekaligus, wis ndak bayangke. Atau kamu bisa melihat apa min waroi hijab. Jadi meskipun ada penghalang bisa tembus melihatnya, tambah bahaya kalau kamu. Ini karomah hisiyah. Ada yang lebih sejati. Karomah itu namanya karomah maknawiyah. Mungkin kalian tidak terlalu tertarik, tapi justru inilah karomah yang dikejar-kejar oleh wali. Karomah maknawiyah itu adalah karomah yang hanya dirasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Oke, kita mulai saja. Malam hari ini kita melanjutkan tema muhasabah. Baik, bismillah. Karomah ini kalau dalam Islam itu salah satu jenis khawarikul ada. Khawarikul ada itu sesuatu yang tidak sama atau berbeda, atau kadang diterjemahkan menyalahi adat. Adat itu yang biasanya yang normal. Khawarikul ada itu dalam bahasa Indonesia kadang diterjemahkan peristiwa yang luar biasa. Jadi bukan peristiwa biasa-biasa saja. Nah, di hampir semua agama ada pandangan tentang peristiwa yang luar biasa ini. Nah, kalau dalam Islam ternyata jenisnya banyak. Ini kan kalau dalam bahasa Inggris kan kadang hanya pakai istilah miracle, mukjizat. Nah, ini bagian dari mukjizat. Kita awali. Ya, padahal mukjizat itu peristiwa luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi. Jadi untuk penguat dakwahnya. Meskipun kalau dalam bahasa Indonesia kata mukjizat ini rasanya umum saja. Ada orang misalnya kecelakaan sedahsyat itu
kok selamat. Terus beritanya ini di antara sekian orang yang tewas ada satu orang yang mendapat mukjizat sehingga dia masih hidup. Nah itu kalau ndak hati-hati kamu, wah ini jangan-jangan habis kecelakaan jadi nabi dia. Kok dapat mukjizat? Tapi ya memang bahasa Indonesia secara umum mendefinisikan mukjizat itu pokoknya peristiwa luar biasa, begitu saja. Ya kalau definisi pasnya sebenarnya mukjizat itu hanya untuk nabi. Nah, kalau karomah ini untuk para aulia, orang-orang yang dicintai Allah. Malam hari ini kita membahas karomah ini saja. Mungkin lain waktu kita bahas mukjizat. Nah ini kalau karomah itu untuk para wali. Masih ada lagi ma'unah. Ma'unah itu untuk kita, orang biasa-biasa. Kadang-kadang kita ngalami juga hal luar biasa kayak tadi, kecelakaan begitu dahsyatnya tapi masih selamat, masih segar bugar. Itu sebenarnya pasnya ya ma'unah. Jadi peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah pada orang biasa. Ada lagi nanti namanya irhas. Irhas ini peristiwa luar biasa yang diberikan pada calon nabi. Jadi orang yang nantinya oleh Allah diberi wahyu untuk jadi nabi itu sejak awal, sejak kecil memang dijaga oleh Allah dan terhindar dari bahaya, dilindungi dari berbagai musibah, bencana, dan lain sebagainya. Ini namanya irhas. Seperti Rasulullah itu waktu sebelum beliau mendapat wahyu, misalnya berdagang kemana melalui padang pasir, itu selalu ada awan yang menaungi sehingga tidak panas. Itu namanya irhas. Nah, kayak misalnya malam hari ini kan suasananya agak panas, agak sumuk, tapi mungkin ada kok sendirian, saya seger-seger aja Pak, dingin Pak. Itu mungkin, tapi bukan irhas, kalian bukan calon nabi. Ini namanya ma'unah. Nah, kalau kalian, kita ini orang biasa, namanya ma'unah. 4 yang atas ini positif, luar biasa tapi positif. 3 yang terakhir luar biasa tapi negatif. Ada namanya istidraj. Istidraj itu peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang negatif, orang jahat, orang banyak dosa, orang banyak maksiat. Itu kadang oleh Allah diberi juga anugerah-anugerah yang luar biasa. Tapi ini dalam rangka biar dia tidak sadar-sadar, biar nanti menghukumnya mantep. Nah, kayak kalian kalau ada temenmu ngapain, ya wes, terus no, ayo, terus no, itu kan kamu ancang-ancang, sebentar lagi tak sikat kamu. Nah, itu mirip, istidraj itu begitu. Kamu diusuli temenmu terus kamu, ya tunggu aja, ayo wes, terusin, tunggu aja. Nah, kan, nah, itu kalau kamu tidak sadar-sadar, padahal ini istidraj, itu pada saatnya ya habis kamu dengan murkanya Allah dan siksanya Allah. Ini namanya istidraj. Jadi maka ya yang untuk kita orang biasa, Pak saya itu padahal sholatnya masih bolong-bolong loh Pak. Tapi kalau saya ngomong itu kok mesti pas ya, mesti cocok ya. Jangan-jangan saya ini calon wali apa-apa ya. Enggak, ya itu mungkin istidraj saja dari Allah. Jadi memang sengaja dibuat begitu biar kamu tidak sadar-sadar. Kalau diingatkan dengan musibah, bencana, mungkin kamu cepat sadar, ya Allah, aku dosa apa, aku kok begini itu. Tapi kalau diberi nikmat terus, nah itu dikasih istidraj oleh Allah. Nah, kamu malah terlena, merasa sudah benar, padahal salah. Nah, ada lagi sihir. Sihir ini perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang jahat untuk tujuan jahat. Ini sihir. Kalau Imam Ghazali menyebutnya salah satu ilmu yang madhmumah, ilmu yang tercela.
Jadi ada ilmu-ilmu yang sebaiknya kita tidak usah mempelajari. Itu namanya sihir. Ada lagi yang terakhir namanya ihanah. Ihanah itu peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk menghinakan orang ini. Jadi derajatnya malah turun. Luar biasa, tapi luar biasa negatif. Misalnya ada zaman Nabi itu nabi palsu, namanya Musailamah. Ada yang membaca nama pasnya sebenarnya Musailimah, tapi ya ini pokoknya ini orang ini ngaku nabi palsu. Satu ketika dia ada orang buta datang dan dia bilang nanti setelah saya berdoa butamu akan sembuh, kamu bisa melihat. Tapi begitu ini orang ini buta sebelah matanya. Begitu Musailamah berdoa malah buta dua-duanya. Nah, ini namanya ihanah. Jadi oleh Allah ditampakkan kehinaannya. Nah, kamu habis berdoa malah jeblok. Nah, itu ihanah. Jadi ini peristiwa luar biasa juga, cuma luar biasa mengenaskan. Jadi tidak selalu kalau istidroj, jadi memang luar biasa positif sebenarnya meskipun untuk orang yang negatif. Tapi kalau ihanah ini luar biasa negatif untuk orang yang negatif. Sama seperti sihir. Sihir itu kontennya negatif, tujuannya negatif, dilakukan oleh orang yang negatif. Jadi 3 yang terakhir ini memang keluar biasaan yang negatif. 4 yang atas ini keluar biasaan yang positif. 3 dari 4 yang atas ini spesial, yang 1 umum, bisa untuk siapa saja. Nah, baik. Ini peristiwa-peristiwa khawarikul adah. Jadi dalam agama diakui memang ada peristiwa luar biasa ini. Baik, kita mulai ya. Malam hari ini kita membahas karomah yang merupakan anugerah Allah untuk para wali. Secara bahasa karomah itu artinya kemuliaan. Jadi kalau ini teman-teman mestinya sudah ngerti ya. Berarti orang yang mendapat karomah itu hakikatnya dimuliakan oleh Allah. Kalau secara istilah biasanya istilah karomah ini dipakai juga kadang untuk muamalah. Untuk bidang muamalah itu karomah ini artinya orang yang dermawan. Orang dermawan itu kan mulia, suka membantu orang. Nah, kalau di bidang tasawuf ya tadi peristiwa luar biasa yang diberikan Allah pada para walinya. Nanti kita bahas sebentar apa sih wali dan cirinya itu. Definisi paling masyhur dari karomah misalnya kita ambil dari Jawahirul Kalamiyah Al-Jazairi. Kata beliau, karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada seorang wali. Nah, ini definisi yang di mana-mana dipakai. Atau lebih panjang lagi, sesuatu yang luar biasa yang tampak dari seorang hamba yang jelas kebaikannya, yang ditetapkan karena adanya ketekunan. Nah, ketekunan ini istiqomah. Makanya tadi saya disebut oleh banyak para wali juga kuncinya karomah itu istiqomah dalam mengikuti syariat Nabi dan mempunyai iktikad yang benar. Kalau ini definisi dari Syekh Al-Bajuri, Tuhfatul Murid. Ini belakangan sering saya sebut referensinya ya biar teman-teman tahu, dan paling tidak nanti kalau ada yang motong-motong biar ngerti bahwa ini quotes-nya tidak dari saya. Karena banyak sekali potongan-potongan itu yang pakai nama saya seolah-olah aku ini pinter banget, hebat banget. Wong ya cuma ngutip.
Jadi semoga teman-teman tidak overestimate. Jadi tidak nganggep wah Faiz canggih sekali ya kalau bikin kalimat. Wah aku cuma ngutip. Itu kebetulan yang dianu pas bagus, nanti jangan-jangan yang dikutip pas jelek ya dianggapnya wah pikirannya kok kayak gini ya, bisa begitu nanti. Maka teman-teman yang motong-motong agak hati-hati ya. Lebih lengkap, lebih bagus. Atau ngertilah caranya motong biar ndak separuh-separuh. Saya khawatirnya kayak Fawailul lil musallin zaman Abu Nawas itu. Dipotong di situ saja. Wah, menurut Pak Faiz ternyata sholat itu bisa membuat orang masuk neraka. Dalilnya fawailul lil musallin, titik, terus dipotong di situ. Nah, hati-hati dengan yang motong-motong. Baik, jadi ini definisi. Ini definisinya sederhana sebenarnya. Ada banyak definisi yang lain dan panjang-panjang. Tidak saya bawa ke sini, saya khawatirnya tambah ruwet, teman-teman tambah bingung. Pokoknya intinya perbuatan luar biasa yang berasal dari orang soleh atau walinya Allah, itu namanya karomah. Ada banyak dalilnya. Antara lain yang ini kita kutip minggu lalu, dalil ini surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak sedih. Yo, dengan ukuran ini saja insya Allah saya dan teman-teman semua bukan wali. Wong kita gampang galau, kita gampang panik, gampang sedih, gampang takut. Apa saja kita khawatirkan. Ya mungkin level kita memang bukan aulia. Kalau sudah levelnya aulia karena hidup itu sandarannya sepenuhnya Allah saja, tujuan dan orientasinya Allah saja, maka batinnya mutmainnah. Sehingga la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada takut dan tidak ada sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yaitu orang-orang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan, tidak ada ganti bagi kalimat-kalimatnya Allah. Dzalika huwal fauzul azim. Demikianlah itu kemenangan yang agung. Jadi orang yang sampai level ini itu ya mencapai kemenangan agung. Jalannya iman dan takwa, cirinya tidak takut dan tidak sedih. Dan pasti begitu. Kenapa? La tabdila li kalimatillah. Tidak mungkin berubah, itu sudah janjinya Allah. Baik, paling tidak ini dalilnya. Kenapa? Aulia itu kadang-kadang memang oleh Allah dianugerahi peristiwa luar biasa. Saya lanjutkan biar nanti bisa tuntas materinya malam hari ini. Hakikatnya karomah, ini saya ambil dari Hakim Tirmidzi. Jadi karomah itu hakikatnya 4. Yang pertama ikrom, yang kedua takdir, yang ketiga wala, yang keempat alamatul auliya fi dzahir. Ikrom itu berarti pemuliaan. Apa sih Pak tujuannya para wali itu kok diberi karomah? Ikrom, pemuliaan Allah terhadap mereka. Karena kesungguhannya mendekat pada Allah, dimuliakanlah oleh Allah. Namanya ikrom. Yang kedua takdir. Takdir itu yo memang harafiahnya takdir, tapi maksudnya qadar. Qadar itu ukuran, standar, nilai. Takdir berarti menegaskan nilainya si wali ini.
Dengan ada karomah-karomahnya itu kan orang tambah mantep. Beliau ini memang wali. Itu namanya takdir. Ada peristiwa yang luar biasa yang tidak masuk akal, kok bisa dilakukan? Oh, ini berarti memang bukan orang sembarangan. Harus kita hargai dia. Itu takdir. Yang ketiga wala. Wala itu penegasan kewalian. Kedekatan seseorang, kecintaan seseorang, ketaatan seseorang kepada Allah. Nah, ini namanya wala. Dan yang terakhir, alamatul auliya fi dzahir. Jadi penanda, penciri para wali di level fenomena, di level realitas. Jadi hakikatnya karomah apa? Ikram, takdir, wala, dan alamatul auliya fi dzahir. Dia simbol pemuliaan Allah padanya. Adanya karomah itu menegaskan nilai ketinggian makomnya, takdir, dan menunjukkan kepatuhannya, loyalitasnya, kedekatannya dengan Allah, wala, dan bagi orang lain itu adalah tanda kewaliannya. Nah, ini untuk wali ya, berarti harus diawali dengan wala tadi, upaya sungguh-sungguh mendekat ke Allah. Jadi berarti apa? Tidak ada wali tiban. Kan ada, kalau dukun tiban ada, tiba-tiba bisa menyembuhkan sakti ada. Tapi wali tiban tidak ada. Karena harus ada pendahuluannya, kepatuhan kepada Allah. Mendadak wali tidak ada, mendadak tidak ada. Ada awalan amal solehnya. Baik, jadi ini hakikatnya karomah. Saya lanjutkan. Ini sebelum ke analisisnya. Ada pandangan manusia itu menyikapi kejadian luar biasa terpilah tiga. Ada yang ifrat, ada yang tafrid, dan yang ideal itu yang ketiga, yang hikmah. Saya tidak tahu teman-teman ada di posisi mana, karena belakangan banyak yang tidak percaya dengan yang luar biasa, yang gaib-gaib sama sekali. Ada juga yang apa-apa ditafsirkan ke sana. Jadi ada ifrat. Ifrat itu berlebihan. Jadi pokoknya orang bisa melakukan perbuatan luar biasa itu berarti walinya Allah. Kadang agak ngarang-ngarang gimana gitu. Nah, ini namanya ifrat, berlebihan. Jadi karena karomah yang dianugerahkan Allah itu ya sifatnya temporer. Suka-suka Allah, prerogatifnya Allah. Kadang-kadang kan di kelompok yang ifrat ini ya segala sesuatu ditafsirkan sebagai bagian dari karomah. Padahal ini hanya untuk para walinya saja. Kadang siapa saja bisa dapat keluar biasaan ini. Ini ifrat. Saya tidak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Zaman saya dulu ada majalah-majalah yang misalnya ilmu karomah yang bisa dipelajari bayar mahar sekian atau kayak gini ada. Ini agak ifrat, berlebihan. Ada juga yang tafrid. Tafrid itu tidak percaya sama sekali. Itu omong kosong saja. Itu khurafat saja. Itu cerita-cerita tidak masuk akal saja. Ya kalau masuk akal namanya tidak luar biasa. Perbuatan luar biasa itu mesti saja tidak masuk akal. Kalau masuk akal ya biasa saja, namanya bukan karomah. Jadi banyak juga yang tafrid hari ini. Misalnya ada kelompok-kelompok misalnya yang madhabnya saintisme misalnya. Apa-apa itu ya melihatnya sisi sainsnya saja misalnya. Di luar itu dianggap tidak bermakna, meaningless. Nah, ini kelompok tafrid. Karena
Kalau dalam agama itu kan realitas itu tidak hanya realitas empiris konkret, tapi juga ada realitas metafisik. Tidak hanya alam syahadah, tapi ada juga alam ghaib. Itu kalau dalam agama. Maka pandangan-pandangan tafrid kurang memadai. Ifrad juga tidak memadai. Iya, memang Allah itu menakdir, punya kuasa untuk memberi kemukjizatan, memberi karomah, memberi ma'unah pada hambanya. Meskipun tidak selalu terus-terusan begitu. Orang yang ifrad saja itu mungkin melihat segalanya qadarullah, melupakan bahwa dalam hidup ini ada sunnatullah. Orang ifrad itu nunggu-nunggu karomah terus. Kok tidak belajar mah? Saya tak berdoa saja, siapa tahu Allah menganugerahkan. Mukjizatnya saya tidak pernah kuliah, ternyata lulus cum laude misalnya. Ini ifrad namanya. Kamu nyari mukjizat terus, nyari karomah, nyari ma'unah terus, mengandalkan qadarullah saja. Nah, kebalikannya yang tafrid. Yang tafrid tidak percaya itu semua, pokoknya mengandalkan amalnya saja. Dua-duanya tidak positif. Yang positif apa? Hikmah. Hidup ini ada sunnatullahnya, tapi jangan lupa kalau Allah ridho, Allah bisa intervensi dengan qadarullah, antara lain dalam bentuk karomah atau ma'unah. Ini yang disebut hikmah. Pak, kalau mengikuti kemampuan saya, paling saya lulus itu IP-nya cukup lah pas-pasan 3. Nah, maka saya serius belajar. Kok dilalah bisa cum laude? Yang di atas 3 itu bagian dari ma'unahnya Allah. Nah, itu cara menyikapinya begitu. Jadi banyak yang tafrid, banyak yang ifrad. Banyak yang mengeluh, orang Indonesia itu isinya suka kelenek-kelenek saja, suka tidak bisa fokus di sains. Kemajuan itu sains lah. Iya, dalam hidup ini ada sisi saintifiknya, tapi juga jangan lupa hidup itu tidak se-eksak itu ketika berhubungan dengan manusia. Kadang-kadang kalkulasi-kalkulasi rasional kita bisa meleset. Di situ gunanya hadirnya Allah dengan qadarullahnya. Makanya rukun iman itu yang keeman, ya qada ya qadar. Qada itu nanti berhubungan dengan sunnatullah tadi, mekanisme hukum alam, pola-pola. Kalau yang qadar ini berhubungan dengan intervensinya Allah, prerogatifnya Allah untuk menakdir apa, memutuskan apa untuk kita. Baik, ini untuk bahan renungan teman-teman, selama ini saya ada di mana. Atau jangan-jangan saya tidak pernah mikir gitu-gitu kok, Pak. Pokoknya pikiran saya di luar itu. Padahal itu bagian dari keimanan sebenarnya. Yang qada tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini menarik, ada pertanyaan begini. Kenapa sih kok kita harus mendengar cerita wali-wali, mendengar cerita karomah-karomah, yang kadang-kadang di sini siwa itu cerita-cerita khurafat saja, cerita-cerita ngarang-ngarang saja. Dianggap ngarang karena tidak masuk akal. Padahal saya bilang tadi, mesti tidak masuk akal karena itu kejadian luar biasa. Dan Al-Quran di surat Yusuf menjelaskan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam kisah-kisah luar biasa tentang mukjizat, karomah dan lain sebagainya itu ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang ulul albab. Mata hatinya hidup, tidak sekedar mata pikirannya. Al-Quran itu kan ada ulil absor, ada ulil nuha, ada ulil albab. Yang ulul albab itu lub. Lub itu hati, basirah. Baik,
Jadi kenapa ada cerita-cerita wali karomah yang luar biasa? Ya karena untuk ibroh bagi kita, biar tidak terlalu terjebak pada mekanisme duniawi. Makana hadisan yuftaro. Semua itu bukan cerita-cerita yang dibuat-buat, asli itu. Nabi Ibrahim dibakar kok ndak mempan, asli itu. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur masih utuh, ndak bertambah tua, asli. Makana hadisan yuftaro. Nah, bahwa itu ndak masuk akal, Pak, itu pakai ilmu biologi manapun, fisika manapun ndak nyambung. Iya, wong itu namanya karomah. Makana hadisan yuftaro. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi membenarkan apa yang sedang dihadapi. Wa tafsila kulli syai', dan memerinci segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan, dan juga sebagai petunjuk, wa rahmatan, dan juga sebagai bentuk kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada yang tanya, ngapain sih Pak cerita-cerita yang tidak masuk akal begitu? Iya, tujuannya apa? Untuk menyadarkan kita, jadi pelajaran bagi kita bahwa hidup ini tidak seeksak pikiran kita dan yang tampak di depan mata. Ada banyak yang kadang-kadang tidak terduga. Maka jangan putus asa, juga jangan lalai. Karena kadang-kadang kalau kita menganggap hidup ini hanya sesuai kalkulasi akal kita saja, mungkin hari ini kita harusnya sudah putus asa. Ada banyak sekali masalah dalam hidup ini. Tapi kenapa kita tidak begitu? Kita yakin ada Allah. Kita yakin punya Allah. Orang kok sedih terus-terusan, stres terus-terusan, marah terus-terusan, kecewa terus-terusan. Ini sebenarnya dia lupa bahwa dia punya Allah. Nah, maka kalian yang sedang galau, tidak move on lama, kamu lupa bahwa ada Allah. Jangan putus asa. Jangan dikira meleset targetmu yang satu terus hidupmu hancur. Kamu bisa bikin target yang baru. Masih ada Allah. Dapat yang baru jangan-jangan lebih bagus dari yang lama. Di kampus ini kena DO, siapa tahu nanti di kampus yang baru DO lagi. Nah, ya enggak apa-apa itu. Itu namanya nasib. Baik, kita lanjutkan ya. Contohnya banyak. Itu dalam Al-Quran yang jelas, misalnya ada cerita Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Isa. Yang ini memang sejak dalam kandungan orang tuanya bernazar mendedikasikan beliau untuk Allah saja. Nah, ini hidupnya memang dijamin oleh Allah. Makanan selalu datang dari langit. Dan itu tidak milih musim. Kalau dalam ceritanya, makanan buah-buahan musim dingin bisa dihadirkan di musim panas, buah-buahan musim panas dihadirkan di musim dingin. Tidak musimnya duren, kalau memang pengen duren, ya duren datang. Tidak musim rambutan, pengen rambutan datang. Nah, itu diantara karomah untuk Sayyidah Maryam. Ini sampai Nabi Zakaria heran, pamannya heran, ini makanan dari mana? Baik, ini contoh karomah. Oh, ini enak kalau kalian jadi wali dapat karomah seperti beliau ini, kamu anak kos enak itu. Makanan ada terus, kamu ndak mikir beli di mana, nyari kemana. Atau Ashabul Kahfi. Nah, ini yang karena istiqomah dengan keimanannya sampai dikejar-kejar, bersembunyi di goa, tidur 309 tahun. Oh, itu 3 abad lebih ya. Itu kalau dibandingkan Indonesia dijajah Belanda, itu Belanda datang sampai pulang baru bangun.
Kan 3,5 abad itu Belanda itu. Dan itu masih muda. Bangun setelah 309 tahun pun masih muda. Jadi ini Ashabul Kahfi itu karomah dari Allah. Atau ada cerita menterinya Nabi Sulaiman yang mampu menghadirkan singgasananya Ratu Balkis sekedipan mata, ngalah-ngalahi Ifrit. Jadi sebelum Nabi Sulaiman kedip, singgasananya Ratu Saba sudah di depannya. Ini menteri yang namanya Asif bin Burkhiyah. Ada yang bilang Asif bin Farkhiyah. Ini keluar biasaan anugerah Allah pada orang-orang yang disayangi. Dan masih banyak cerita-cerita ini. Saya tadi membayangkan, saya tak cerita-cerita aja apa ya malam hari ini. Wah, nanti kalian tambah ngantuk. Jadi insya Allah cerita-cerita kalian ngerti semua lah. Malam hari ini kita agak mendalami konsep-konsepnya. Apa itu yang dimaksud karomah. Baik, kita mulai mendalami tanda-tanda karomah dan maksudnya. Sesuatu, ini bagi kita yang tidak mendapat karomah, untuk menilai ini karomah benar atau istidraj atau apa. Yang pertama apa? Orang yang menerima ini memang orang soleh. Itu karomah. Bukan berarti kayak kita tidak terlalu soleh ini tidak mungkin luar biasa. Tapi kalau yang untuk kita kan namanya ma'unah. Tapi kalau itu karomah, pastikan ini orang soleh. Jadi Pak, tetangga saya itu tidak pernah sholat loh Pak. Tapi karomahnya, ya bukan karomah kalau itu. Jadi karomah itu hanya untuk wali-walinya Allah. Berarti dia harus orang soleh. Ada lagi yang kedua, tidak secara khusus berdoa, meminta, melatih diri untuk mendapat keistimewaan itu. Jadi ini memang insidental, diberikan langsung oleh Allah. Maka yang latihan-latihan, Pak saya latihan biar tidak mempan dibacok, Pak saya kayak gitu, itu mungkin ada, tapi namanya bukan karomah. Karomah itu memang sesuai kebutuhan saja. Ketika Allah menganggap kekasihnya ini butuh, itu diberi saat itu juga. Dan itu nyambung dengan ciri ketiga, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa disombongkan. Ya persis seperti ketika Nabi Musa mukjizat tongkatnya dipukulkan laut terus lautnya terbelah. Itu kan insidental, saat itu Nabi Musa diberi petunjuk disuruh mukulkan tongkatnya di laut. Jadi sepenuhnya prerogatifnya Allah, kapan, di mana, seperti apa. Bukan latihan, juga bukan melalui riyadhah lama minta bisa ini, ya Allah saya minta bisa melihat yang gaib-gaib, ya Allah, bukan itu. Jadi karomah itu sepenuhnya anugerahnya Allah. Jadi ya tongkatnya Nabi Musa tadi setelah dipakai itu terus kamu coba, ayo terbelah. Besok nyoba lagi, ayo buat main-main gitu, tidak bisa dipamerkan. Jadi dia sifatnya insidental, memang anugerah Allah sewaktu-waktu ketika Allah menganggap kekasihnya ini butuh, itu diberi. Makanya tidak bisa dipamer-pamerkan. Tidak bisa kok, wah saya wali loh, coba lihat saya bisa jalan di atas air nih, itu dipamerkan. Tidak bisa begitu. Jadi ciri sederhananya orangnya memang soleh, bukan sesuatu yang memang diminta lama atau dilatihkan lama. Dan yang ketiga, tidak dipamer-pamerkan. Ini namanya karomah. Terus maksudnya apa sih? Karomah itu dianugerahkan oleh Allah. Secara umum targetnya 3. Jadi pasti itu tidak sekedar keuntungan atau kesenangan atau senang-senang saja bagi orang yang dicintainya, tapi lebih pada untuk meningkatkan tambah mantap.
tambah Allahu Akbar, betapa Allah itu maha kuasa. Manusia yang secara fisika, matematika tidak mungkin bisa jalan di atas air, ternyata bisa. Orang tambah yakin. Ini target pertama. Jadi hadirnya karomah menambah mantep keimanan seseorang. Yang kedua, hadirnya karomah menambah percayanya orang pada para wali ini. Jadi sehingga ketika para wali ini dakwah lebih mudah diterima. Misalnya Kanjeng Sunan Kalijogo yang bisa bikin tiangnya Masjid Demak hanya dari tatal, yang sampai hari ini itu kan kita bisa melihat masjid semegah sekokoh itu tiangnya hanya dari tumpuan kayu yang dirangkai. Oh, ini kan tidak sembarangan, kok kamu nyoba ya pontang-panting. Ilmu arsitektur yang mana ya kesulitan bikin itu. Ini semacam karomah yang tidak sembarangan orang bisa. Nah, ketika orang ngerti, wah ini berarti beliau memang waliullah. Itu kan ketika mengajak kita, mendakwahi kita lebih mudah masuk. Jadi ini jadi wasilah, jadi sarana orang tambah percaya. Ya karena masyarakat Jawa cara berpikirnya agak gaib, agak mistik, ya nanti banyak mukjizat karomah-karomahnya para wali itu ya seputar itu. Nah, yang ketiga, adanya karomah itu ya penegasan bagi wali ini tentang makomnya dan tuntutan untuk istiqomah. Berarti Allah menerima itu. Kalau dalam dunia tasawuf kan yang dilakukan seorang wali itu dari satu tahap ke tahap lain namanya makomat. Kesungguhan seorang wali mendaki makomat itu nanti disambut oleh Allah dengan namanya akhwal. Nah, karomah ini bagian dari akhwal tadi. Meskipun kalau dalam tasawuf, karomah ini kadang-kadang posisinya tidak sekedar anugerah, tapi juga ujian. Jadi kalian diberi karomah, misalnya kalian wali ya, diberi karomah itu bisa dimaknai juga sebagai ujian. Setelah dapat karomah terus apa? Ayo, yang kamu lakukan. Kamu merasa sudah sampai tujuan, selesai, atau tambah istiqomah, atau lebih meningkat lagi istiqomahnya, atau apa? Ini namanya ujian. Kayak kalian lulus kuliah itu loh, sampai di 1 degree misalnya, lulus S1. Itu kan anugerah, tapi kan sekaligus ujian. Setelah lulus terus kalian mau apa terusan? Kemarin statusmu mahasiswa, sekarang naik makom jadi alumni. Saya tidak tahu jadi alumni itu makomnya naik atau malah turun. Tapi kan ganti makom sekarang. Ini kan semacam ujian. Lah terus apa yang kamu lakukan terusan dengan itu? Nah, makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu karomah itu harus hati-hati yang mendapat karomah ini, karena banyak yang terdistraksi di karomah ini. Begitu dapat karomah terus merasa selesai perjalanannya. Padahal karomah ini bukan akhir perjalanan, masih panjang perjalanan menuju Allah. Baik, jadi itu tanda-tandanya dan maksudnya. Kita lanjutkan. Nanti ada 2 jenis karomah. Yang pertama hissiyah, yang kedua maknawiyah. Hissiyah ini karomah yang sering teman-teman ceritakan karena bisa dilihat. Jadi hissiyah itu misalnya bisa membaca hatinya orang, pikirannya orang. Bisa menyebut nanti akan terjadi apa.
bisa apalah cerita jalan di atas air, bisa ada di mana-mana. Sekarang di sini yang lain, oh saya lupa tadi ketemu Pak Faiz di sana kok sekarang sudah ada di sini. Oh yang di sana ya saya yang lain bagian. Nah ini ada jenis ini namanya hissiyah. Di orang bisa mengindranya langsung, melihatnya langsung. Begitu saya ngomong kejadian. Nah, jalan harusnya waktunya lama. Misalnya Surabaya Jogja harusnya kalau naik tol 3,5 jam, ini setengah jam sudah sampai. Tadi tidur tidak tahu-tahu sudah nyampe. Nah itu kan hissiyah namanya. Kejadian luar biasa yang sifatnya indrawi. Hissi itu kan indra, panca indra. Nah jadi ini jenis pertama. Biasanya yang teman-teman kejar itu kan yang ini. Pengen loh Pak, sekali-sekali saya punya kelebihan apa gitu. Bisa membaca pikirannya orang, bisa membaca hatinya orang kan. Ini hissiyah namanya. Nah, saya tidak tahu kalian siap apa enggak. Misalnya kalian punya kemampuan membaca pikiran atau hatinya orang, itu siap enggak kalian? Kayak saya ini misalnya ngadep kalian itu pikiranmu kedengaran semua, jangan-jangan malah stres kamu. Sebanyak ini orang yang sana lihat saya sambil bilang, Pak Faiz itu kalau ngomong-ngomong apa itu ruwet. Lama sekali tidak selesai-selesai ngajinya. Kamu mungkin malah terdistraksi jadi tidak fokus. Kamu belum siap. Nah, apalagi kamu bisa berada di banyak tempat sekaligus, wis tidak bayangke. Atau kamu bisa melihat min waroi hijab. Jadi meskipun ada penghalang, bisa tembus melihatnya. Tambah bahaya kalau kamu. Ini karomah hissiyah. Ada yang lebih sejati. Karomah itu namanya karomah maknawiyah. Mungkin kalian tidak terlalu tertarik, tapi justru inilah karomah yang dikejar-kejar oleh wali. Karomah maknawiyah itu adalah karomah yang hanya dirasakan, tidak hissi, orang lain tidak melihat, oleh yang mengalami langsung. Misalnya tambah istiqomah. Misalnya bersihnya hati dari buruk sangka, iri, dengki. Akhlaknya tambah baik. Oleh Allah dianugerahi akhlak mulia sepenuhnya. Ini karomah maknawiyah. Jadi ada dua jenis karomah, ada hissiyah, ada maknawiyah. Hissiyah oke untuk bukti dan macam-macam tadi, maknawiyah jauh lebih hakiki. Nanti kita lihat pendapatnya para ulama tentang hissiyah dan maknawiyah ini. Kita lihat yang lebih sejati. Ini saya ambil kalimat dari Syekh Ar-Rondi yang nulis syarahnya kitab Hikam. Kata beliau begini, adapun karomah hissiyah, semisal melipat bumi atau berjalan di atas air, tidak ada artinya sama sekali bagi orang-orang yang sungguh mengerti atau al-muhakkikin. Sebab sesuatu yang luar biasa seperti itu bisa timbul dari orang yang belum sempurna istiqomahnya. Seperti para murid yang baru bersuluk kepada Allah. Bahkan keanehan-keanehan itu bisa muncul dari orang yang tidak punya istiqomah sama sekali, seperti tukang sihir, para dukun, namun bukan sebagai karomah, akan tetapi sebagai istidraj dari Allah. Jadi kata Syekh Ar-Rondi, karomah-karomah hissiyah yang itu kalau difilmkan mungkin luar biasa. Kalau ada film tentang para wali itu kan biasanya yang justru divisualkan kan karomah hissiyah ini.
yang bisa jalan di atas air, bisa menyakiti orang jarak jauh. Kata Syekh Ar-Rondi, ini tidak luar biasa. Banyak orang bisa melakukan itu meskipun dia bukan tergolong orang yang istiqomah. Orang yang biasa-biasa saja. Para dukun juga kadang bisa begitu. Para ahli sihir juga bisa kadang begitu. Jadi jangan tertipu, jangan terpesona hanya dari karomah hissiyah. Ya memang luar biasa. Mungkin kalau difilmkan bisa masuk kategori Marvel Universe itu. Bisa jalan di atas air lah, bisa melihat kemana, bisa. Wah itu X-Men itu. Tapi itu enggak luar biasa. Jadi dia masih belum yang sejati. Karena bahkan tukang-tukang sihir pun bisa. Nah, ada lagi cerita dari Syekh Abu Yazid Bustami tentang ini. Satu ketika beliau ditanya tentang seseorang, karena ada orang yang melihat ada orang yang bisa berjalan dari Baghdad ke Mekah dalam sehari. Zaman itu ya, kalau zaman itu luar biasa. Kalau zaman sekarang ya naik pesawat sederhana sekali bisa. Tapi ini jalan loh, dari Baghdad ke Mekah sehari. Terus Abu Yazid menjawab, setan pun bisa jalan dari ujung timur bumi sampai ujung barat hanya dalam sekejap. Tetapi ia tetap dalam laknatnya Allah. Jadi tidak ukuran karomah hissiyah itu. Karomah hissiyah itu mungkin salah satu tanda kewalian, tapi dia tidak hakiki. Yang lebih hakiki karomah maknawiyah. Nah ini pandangannya Syekh Ar-Rondi di Syarah Hikam Ghaisul Mawahib Al-Aliyah fi Syarhil Hikam Al-Ato'iyah. Ada cerita yang pernah saya ceritakan tentang karomah yang sejati dan karomah hissiyah ini. Mungkin masih ingat teman-teman ya, dulu ini cerita antara Syekh Hasan Basri dan Robi'ah Al-Adawiyah. Jadi satu ketika Hasan Basri ini melihat Robi'ah sedang ada di pinggir sungai. Wah, terus Syekh Hasan Basri melemparkan sajadahnya ke atas sungai. Ayo Robi'ah, sholat jamaah yuk. Jadi sajadahnya dilempar di atas air. Wah, ini semacam mameri Robi'ah, ayo levelnya tinggi mana kewaliannya, mungkin ngono karepe. Terus dijawab oleh Robi'ah, wahai Hasan, kalau engkau ingin memperlihatkan karomahmu, yo kurang tinggi itu. Ini tak tunjukkan yang lebih tinggi. Terus Robi'ah melemparkan sajadahnya ke udara. Ayo wes, sekarang aku makmum, tapi aku sholatnya dari udara. Kamu mendekat ke sini, ke udara. Nah, Hasan angkat tangan, Syekh Hasan Al-Basri, wah lebih tinggi ternyata bisa di udara. Saya masih butuh air untuk alasnya. Nah, tapi terus dimarahi sama Robi'ah, wahai Hasan, apa yang engkau lakukan ikan juga bisa. Dan apa yang aku lakukan ini lalat juga bisa. Tidak luar biasa. Urusan yang hakiki berada di luar kedua karomah ini. Seseorang harus fokus ke urusan yang lebih hakiki. Jadi karomah itu aksiden saja, tidak penting. Tidak usah pamer karomah, itu maunya Robi'ah. Karena karomah itu tadi hanya ujian. Kalau kamu membanggakan bisa jalan di atas air, itu ya ikan juga bisa, bebek juga bisa. Kalau kamu membanggakan bisa jalan di udara, burung juga bisa. Jadi kamu masih selevel burung saja kalau di situ sudah bangga. Berarti apa? Tidak di situ kuncinya. Yang hakiki ya Allah saja fokusnya. Tidak usah mikir yang lain-lain. Nah ini untuk membedakan tadi ya antara hissi dengan maknawi. Yang
Yang maknawi ini yang lebih hakiki, bukan yang hissi. Nah, saya lanjutkan. Inilah pandangan-pandangan para ulama tentang yang hissi dan maknawi. Yang sejati itu apa? Kata Syekh Abu Hasan Asyadzili, setiap kekeramatan, setiap karomah yang tidak disertai keridhaan terhadap Allah, berarti orang itu tertipu dan pasti akan binasa. Jadi sudah mendapat karomah, kok lupa dengan Allah, tidak peduli keridhaan Allah, ini degradasi, sudah habis kewaliannya. Dia pasti akan binasa. Atau muridnya Syekh Syadzili, Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Kata beliau, bukanlah karomah itu bagi orang yang bisa melipat dunia, sehingga dalam 1 detik bisa sampai Mekah dan negara lain. Tetapi kebesaran itu ialah orang yang dilipatkan baginya hawa nafsunya, sehingga dia langsung dekat dengan Tuhannya, di sisi Tuhannya. Jadi kata Syekh Mursi, kalau ada cerita-cerita, wah beliau ini loh walinya Allah luar biasa, sholat Jumatnya saja di Mekah dan lain sebagainya. Ya itu karomah, tapi bukan itu intinya. Karomah yang sejati itu yang terlipat bukan jaraknya, tapi nafsunya. Sehingga ketika nafsu ini terlipat, akhirnya dia tambah dekat pada Allah. Jadi kuncinya dengan karomah itu harusnya orang tambah dekat dengan Allah. Jadi dengan keluar biasaan anugerah Allah itu ya harusnya tambah dekat, bukan tambah jauh. Nah, maka kata Syekh Sahal Al-Tustari, sebesar-besar karomah adalah berubahnya akhlak yang jelek menjadi akhlak yang baik. Nah, maka teman-teman kalau ingin menemukan karomah yang paling dahsyat, ya dari akhlak buruk menjadi akhlak yang mulia. Itulah karomah. Makanya istilahnya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, di bagian lain Syekh Sahal bilang begini, kamu jangan heran kalau melihat orang yang tidak punya apa-apa di sakunya, tetapi ketika ia ingin sesuatu, dimasukkan tangannya dalam sakunya dan mendapat apa yang dia inginkan. Biasa kalau cuma kayak gitu. Tapi kamu boleh heran pada orang yang menaruh sesuatu di sakunya, tetapi ketika ia ingin sesuatu itu, dimasukkan tangannya dalam saku dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Tapi dia tidak berubah imannya kepada Allah. Jadi kan ada orang itu mungkin sakti atau memang karomah dari Allah, kantong tidak ada apa-apa, dikeluarkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dulu mungkin ada kasus yang dari balik punggung uangnya keluar semua, meskipun terus akhirnya masalah kan. Jadi ndak, itu jangan diherani yang kayak gitu, jangan takjub dengan itu. Saku kosong tiba-tiba banyak uangnya, itu ndak menakjubkan. Yang menakjubkan itu saku banyak uangnya, kamu sering sedekah sehingga pas kamu sendiri butuh ndak ada isinya. Itu pun kamu tetap imanmu, syukurmu pada Allah tidak berubah. Ini yang hebat, kata Syekh Tustari. Nah, sayangnya kita ngertinya ini sekarang ya. Kok coba kemarin mas kasus-kasus penggandaan uang dan lain sebagainya itu teman-teman ngerti ini, mungkin nggak banyak yang tertipu. Kita sering tertipu kalau ada kantong kosong tiba-tiba isi. Uang digandakan ya kita, wah takjubnya luar biasa. Itu tidak mengagumkan, kata Syekh Tustari. Yang mengagumkan adalah kantong yang semula isi, pas kita butuhkan malah kosong. Karena kita mungkin rajin sedekah, kita dermawan.
Itu pun kosong, kita juga tidak meratap, tidak nangis. Kita tetap beriman, tetap bersyukur pada Allah. Inilah tanda bahwa kita sedang dapat karomah yang sejati. Karomah yang maknawi tadi. Tidak yang hissi. Oke, terus. Nah, sekarang kita buka sebentar Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Hikam. Karomah itu memang kadang diberikan pada yang masih belum istiqomah. Kata beliau, rubbama ruzikol karomata man lam takmullahul istiqomah. Terkadang Allah memberikan karomah pada orang yang belum sempurna istiqomahnya. Ini tadi yang disebut ujian tadi. Maka hati-hati. Misalnya teman-teman baru saja ingin dekat dengan Allah, baru sadar. Ya baru minggu lalu saja rajin tahajud, tiba-tiba kok terus jadi sekti misalnya. Omonganmu kok terus wujud, kabul. Jangan berhenti. Pak, saya itu baru tahajud seminggu loh Pak. Ternyata yang saya omongkan terbukti semua Pak. Wah, berarti luar biasa saya. Makomku sudah tinggi berarti sekarang. Nah, ini yang meleset. Ya memang kadang-kadang Allah memberikan itu sebagai ujian. Jadi kalau diuji dengan kesulitan kan mungkin kamu waspada. Tapi diuji dengan anugerah mungkin kamu lupa. Jadi kamu merasa tinggi, kamu merasa sudah sampai, padahal belum apa-apa. Padahal saya tidak berdoa apa-apa loh Pak. Ternyata diluluskan saya ujiannya. Ranking 1 lagi. Teman saya yang puasa Senin Kemis tahajud ya malah rankingnya di bawah saya. Berarti mungkin makom saya memang lebih tinggi loh Pak. Kamu nyari-nyari kelebihan. Mungkin karena jangan-jangan saya ini meskipun ibadahnya tidak bagus, mungkin hati saya jangan-jangan ikhlas ya Pak. Atau kamu nyari kebaikanmu sendiri. Padahal belum. Anugerah yang diberikan oleh Allah itu mungkin hanya ujian dari Allah. Kalau kamu diberi enak, masih ingat Allah enggak? Masih ingin dekat terus dengan Allah enggak? Kalau diberi susah ya biasanya ya otomatis. Tapi kalau diberi enak, diberi anugerah. Nah maka kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah, ya memang kadang-kadang karomah diberikan pada yang belum sempurna istiqomahnya. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, seorang murid itu sebaiknya tidak mengharapkan karomah. Jangan jadikan karomah itu target cita-cita. Dan jangan tertipu dengan munculnya karomah pada diri kita. Karena keistimewaan yang diberikan pada murid yang belum sempurna istiqomahnya bisa jadi hanya ma'unah atau bahkan istidraj. Karena hakikat karomah itu istiqomah. Jadi saya belum istiqomah kok dapat anugerah luar biasa, jangan-jangan itu istidraj. Atau itu belum bisa disebut karomah, hanya ma'unah. Maka jangan berhenti perjalananmu. Teruskan berjalan. Itu hanya bonus, itu hanya godaan. Kalau teman-teman mencermati cerita-cerita wayangnya para wali, itu ketika tokoh-tokoh wayang ini misalnya Arjuna atau Pandawa sedang mencari ilmu, tirakatan, semedi di mana, itu selalu godaannya enak-enak. Tidak ada kok godaan gak enak. Ditemuin bidadari, ditawari kekayaan, yang gini-gini godaannya. Nah ini karomah itu posisinya bisa semacam ini. Jadi bisa menggoda kita.
Itu persis seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang mungkin minggu lalu saya ceritakan, yang ketika sedang asyik sholat tahajud tiba-tiba mendengar suara, "Wahai Abdul Qadir, kamu sudah tamat, sudah tuntas ibadahmu. Kamu sekarang boleh, tidak perlu sholat lagi, jangan melakukan ibadah lagi, sudah selesai." Nah, untungnya Syekh Abdul Qadir Jailani memang fokusnya hanya Allah saja. Diperintahkan tidak ibadah itu kan sama saja disuruh menjauh dari Allah. Sehingga pasti dia tidak mau. Jadi ini rumus pertama bagi teman-teman yang sedang melakukan perjalanan dekat dengan Allah. Kalau di awal-awal sudah merasa dapat banyak sekali anugerah yang luar biasa, Pak, saya baru saja mengistiqomai puasa Senin Kemis, belum 1 bulan, ternyata saya dapat rezeki yang luar biasa. Nah, itu hati-hati, jangan tertipu di situ. Jangan-jangan itu bagian dari ujian, peringatan dari Allah untuk melanjutkan perjalanan. Tidak mandek di situ saja. Baik. Terus saya lanjutkan ya. Ini yang kedua, pandangan juga dari kitab Hikam. Idza ra'aita abdan aqamahullahu ta'ala biwujudil aurati wa adamahu 'alaiha ma'atulil amsati fala tastakironna manahahu maulahu li'annaka lam taro 'alaihi siyamal arifin wala bahjatal muhibbin falaula waridun makana wirdun. Jadi ini kebalikannya yang tadi kalau ini. Kalau tadi kan masih awal kok diberi karomah yang luar biasa. Kalau ini sudah melakukan perjalanan sangat jauh, masih belum diberi karomah apa-apa oleh Allah. Jika engkau melihat seseorang yang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya, menjaga wirid berarti menjaga kedekatannya, kecintaannya kepada Allah, dan sampai lama tidak juga menerima karunia keistimewaan dari Allah. Ini dalam tasawuf kadang disebut warid. Jadi wirid itu gandengnya warid. Orang yang mengistiqomahkan wirid akan mendapat warid. Warid itu ya karomah yang dari Allah. Maka jangan engkau rendahkan pemberian Tuhan kepadanya. Karena belum terlihat padanya tanda orang arif atau keindahan orang yang cinta pada Allah. Sebab sekiranya tidak ada warid, maka tidak mungkin ada wirid. Jadi penjelasannya begini loh. Kok kita melihat ada orang yang ibadahnya tekun, orang ini soleh, tapi kok tidak keluar-keluar karomahnya? Biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa dari dirinya. Jangan kesusu kamu rendahkan orang ini. Belum wali itu Pak, belum kelihatan karomahnya. Kalau lewat di air ya masih tenggelam dia, kelelep masih belum wali, masih belum bisa jalan di atas udara, masih pokoknya gitu. Enggak, kata saya Ibnu Athaillah, lu jangan kesusu divonis bahwa pasti dia bukan walinya Allah. Hanya karena kita belum melihat gejala dia mendapat karomah. Jadi kalimat yang terakhir itu falaulal warid, kalau bukan warid maka tidak mungkin ada wirid. Maksudnya apa? Justru karunia Allah, karomahnya Allah yang diberikan padanya, ya keistiqomahannya melakukan wirid itu. Jadi kalian melihatnya salah. Kalian nunggu-nunggu karomah yang hissiyah. Padahal karomah yang sejati justru keistiqomahannya, kesolehannya yang istiqomah tadi loh. Dia tidak menunjukkan kejadian yang luar biasa, tapi keistiqomahannya melakukan ibadah, melakukan wirid,
itu justru waridnya. Jadi jangan dianggap sederhana. Orang istiqomah itu, ya itu karomahnya. Jadi kalau kalian ingin punya karomah, latihanlah istiqomah. Begitu kamu mengistiqomahi sesuatu, disitulah karomahmu dapat. Jadi ini rumus kedua dari Syekh Ibnu Athaillah. Jadi ada kalanya murid itu baru di perjalanan awal sudah dapat banyak karomah luar biasa. Hati-hati karena bisa jadi ini ujian. Ada kalanya sudah ibadah lama, sudah melakukan wirid, dekat dengan Allah dan lain sebagainya, kok tidak keluar gejala karomah yang luar biasa, jangan kesusu dia direndahkan. Justru karomahnya terletak pada istiqomahnya. Ya, jadi pokoknya rumusnya jangan suka merendahkan orang, itu saja sudah bagus. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani kan begitu, ketemu siapa saja tolong jangan direndahkan. Kalau kalian ketemu orang yang lebih tua, anggaplah dia amal ibadahnya sudah banyak. Tidak pantas kita rendahkan, umurnya lebih banyak kan mestinya amalnya jauh lebih banyak. Kalau ketemu dengan yang lebih muda, bayangkanlah bahwa dosa kita jauh lebih banyak dibandingkan dia. Karena dia masih muda, misalnya berdosa, umurnya masih sedikit. Kita sudah tua, dosanya tambah akeh. Jadi kita tidak akan meremehkan dia. Ketemu orang pinter, ya tentu saja dia mesti amalnya lebih banyak, wong pinter. Ketemu orang yang tidak pinter, ketemu orang bodoh, kita merasa, wah dia ini enak. Kalau dia melakukan dosa, diampuni, wong dia bodoh, tidak tahu. Sementara kita ngerti ilmunya. Jadi banyak dosa dan tahu, itu dosanya double-double. Jadi ketemu siapapun coba kamu cari sudut yang tidak merasa lebih tinggi dari dia. Nah, termasuk ketemu orang yang tidak wali. Kalau kamu merasa saya ini levelnya sudah wali, Pak. Ketemu orang yang tidak wali, siapa tahu keistiqomahannya melakukan kebaikan itu ya bagian dari kewaliannya. Disitulah karomahnya Allah dia dapat. Baik, nah ini tadi yang saya janjikan ya. Karomah itu perbuatan luar biasa yang diberikan kepada walinya Allah. Ciri-cirinya wali itu apa sih? Saya ambilkan dari Khilyatul Auliya, Syekh Abu Nu'aim al-Isfahani. Cirinya walinya Allah itu, kata Syekh Abu Nu'aim, pertama, jika kita melihat mereka, yang teringat, yang muncul di kepala kita adalah Allah. Jadi ini ada hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Suatu ketika Rasulullah ditanya, siapa sih wali-wali Allah itu? Beliau bersabda, wali Allah adalah orang yang jika dilihat dapat mengingatkan kita kepada Allah. Kok pas kita papasan ketemu itu yang muncul di kepala ini ya keinginan kita untuk dekat pada Allah, pokoknya yang berhubungan dengan Allah, kemungkinan orang ini wali. Nah, kalau ketemu teman kan beda. Ketemu teman yang biasa dugem, biasa koplo dan macam-macam itu kan, ya ketemu dia yang terbayang ya dugem, koplo dan lain-lain. Ketemu teman yang sukanya ngopi, ngafe, ngerokok, ya lihat dia yang terbayang itu. Karena wali ini vibrasi frekuensinya selalu berhubungan dengan Allah, melihat dia mengingatkan kita kepada Allah, menyadarkan kita, wah ya saya harus lebih dekat dengan Allah, saya harus lebih nyambung lagi dengan Allah.
Kalau ketemu orang yang seperti itu, saya jarang ketemu dia, tapi begitu ketemu kok mengingatkanku bahwa hidup ini sementara, mengingatkanku bahwa pada saatnya aku harus menghadap Allah, kemungkinan orang ini punya kualitas wali. Yang kedua, kalau ini menarik, wali itu kadang-kadang mastur, tersembunyi. Kalau dia hadir, ini orang sadar orang ini orang pintar, orang ini orang luar biasa, orang ini layak dihormati. Tapi begitu dia tidak ada orang nyari. Nah ini ciri-cirinya wali yang mastur. Jadi ada hadisnya, itu riwayat Nasa'i. Jadi satu ketika Abdullah bin Umar bin Khattab, Rasul berkata pada satu ketika Umar mendatangi Mu'adz bin Jabal, yang Mu'adz ini sedang menangis. Terus Umar bin Khattab tanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Mu'adz? Mu'adz menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, orang-orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang bertakwa, yang suka menyembunyikan diri. Jika mereka tidak ada yang mencarinya, dan jika mereka hadir maka mereka tidak dikenal. Mereka adalah para imam petunjuk dan para pelita ilmu. Jadi ini kekasih-kekasihnya Allah yang tersembunyi, yang mastur, yang dicintai Allah, yang karena adanya mereka ini mungkin kita masih bisa nyaman hari ini, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa santai. Kalau mereka sudah tidak ada semua, mungkin ya tidak lama lagi dunia ini akan hancur. Nah ini ciri kedua katanya Syekh Abu Nuaim. Orang-orang yang sebenarnya luar biasa kalau pas kita bertemu mereka. Tapi begitu mereka tidak ada, kita tidak nyari-nyari. Karena kita sibuk dengan urusan kita sendiri yang tidak penting. Ciri kedua. Ciri ketiga, tentu saja bertakwa pada Allah. Jadi kalau ada yang bilang, Pak katanya wali-wali itu sudah tidak menjalankan syariat lagi, yaitu sebut saja hoax. Para wali itu justru paling gemar ibadah. Orang biasa mungkin yang wajib, yang sunnah-sunnah, mereka nambah sak pol-pole. Sholat dalam sehari bisa ratusan rakaat. Tidak mungkin mereka, wong yang sunnah dijalankan sebanyak mungkin, apalagi yang wajib. Karena memang cirinya wali itu takwa. Terus saling menyayangi. Jadi, wali itu pasti penyayang. Bukan pemarah, bukan perusak. Kemudian mereka ini selalu sabar, warok. Warok itu mampu mengendalikan diri dan budi pekertinya baik. Ada lagi ciri yang menarik, wali itu dialah yang menyelamatkan kita dari bencana, dan biasanya karena mereka kita terhindar dari bencana. Misalnya ada wali kok naik pesawat misalnya, ini kan dia disayangi Allah. Harusnya pesawat ini jatuh, hancur, mati semua penumpangnya, tapi karena Allah sayang dengan satu orang ini, ya mungkin pesawatnya tidak jadi jatuh. Ya tidak mungkin karena pesawatnya hancur terus dia sendirian kan. Ya sebagai resikonya ya yang lain ikut selamat semua. Karena adanya ini. Jadi dunia ini juga begitu, karena adanya mereka ini tidak jadi hancur semuanya. Jadi merekalah penangkal bencana, penolak bala. Selama masih ada mereka, ya karena masih ada kekasihnya di antara kita, ya Allah bisa menunda kemurkaannya pada kita. Itu ilustrasinya seperti orang naik kereta atau naik pesawat tadi. Ketika Allah ingin menyelamatkan kekasihnya yang ada di pesawat kan, tidak mungkin terus pesawatnya hancur luar biasa terus hanya tinggal dia sendiri.
resikonya ya satu pesawat selamat semua. Nah ini kata Syekh Abu Nuaim, mereka ini menghindarkan dari bencana. Terus hatinya selalu terkait kepada Allah. Kalau ini pasti ya, kedekatan, keterkaitan pada Allah. Kalau malam mereka bangun, bermunajat. Ada banyak sekali cerita-cerita tentang sufi, profesinya apapun, aktivitasnya apapun, bisa dipastikan kalau malam sibuk berdua dengan Allah. Ini para sufi. Nah, ya kayak kalian kalau malam kan mesti bangun, tapi kan enggak berhubungan dengan Allah bangunmu. Ya ngopi lah, nonton bal-balan lah, apalah. Tapi para sufi itu malam pasti bangun, bisa dipastikan. Karena memang dia ingin berdua saja dengan Allah. Bandingkan dengan kita. Karena hati kita tidak terikat dengan Allah, malam bangun pun kita tidak ingin menyapa Allah. Ada ndak di sini yang saya ndak bisa tidur Pak tadi malam, sampai subuh saya cuma kedap-kedip melek saja di atas kasur. Mbok kamu sholat kayak ngaji kayak atau apa kayak ya ndak, ya pokoknya kedap-kedip aja sampai subuh. Padahal sudah melek itu. Kalau ketiduran sih mending, itu sudah melek. Itu pun kamu ndak ingat untuk asik bersama Allah. Kalau mereka para wali ini ya memang kecintaannya Allah. Jadi nyari momen untuk bisa berdua. Kalau sudah cinta itu kan ya waktu asik akan dimanfaatkan sepenuhnya. Berdua dengan yang dicintai. Terus ya suka menangis saat mengingat Allah. Jadi ketika ingat betapa selama ini mungkin aku banyak melalaikan amanatmu ya Allah, betapa aku masih asyik dengan dosa dan maksiatku ya Allah, betapa dan seterusnya, biasanya nangis, masih mudah menangis. Berbahagialah kalau teman-teman ada yang masih mudah menangis saat ingat Allah. Paling enggak masih ada bakat untuk jadi wali lah. Ya, kadang-kadang kan ada yang ingat Allah jadinya malah sembrono. Kamu apa ndak ingat Allah? Tenang aja, Allah itu maha penyayang kok, maha pengampun kok. Jadi ingat Pak saya Allah, tapi yo akhirnya terus jadi malah santai, menyepelekan, sembrono. Kalau para wali ingat Allah itu pinginnya menangis, merasa bahwa masih belum apa-apa dibandingkan anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Baik, terus cirinya wali juga, kalau mereka menginginkan apapun, bahkan sebelum mereka meminta, Allah akan memenuhinya. Bahkan yang terakhir kata Syekh Abu Nuaim, keyakinan mereka dapat menggoncangkan gunung. Ini ada hadisnya. Jadi satu ketika Abdullah bin Mas'ud ini membaca firman Allah. Ini ayat yang sering saya kutip. Afa hasibtum annama kholaqnakum abasa. Pada orang yang sedang pingsan. Begitu dibacakan ayat ini, orang ini langsung bangun. Terus Rasulullah tanya, apa yang engkau baca di telinga orang itu? Ya, Abdullah bin Mas'ud bilang, ya ayat tadi, afahasitum annama kholaqnakum abasan, sampai akhir surat. Terus Rasulullah bersabda, andai kata seseorang yakin kemujarapannya dan ia membacakannya pada satu gunung, pasti gunung itu akan hancur. Kuncinya pada keyakinannya kepada Allah. Ya wali itu setiap detik hidupnya yakin sepenuhnya pada Allah. Orang yang seperti ini pasti tidak akan dibuat malu oleh Allah. Begitu dia menyebut apa, ingin apa, Allah tahu yang terbersit di hatinya dan pasti dikabulkan.
Sunan Bonang ketika menguji Sunan Kalijogo yang masih belum tobat, dia cuma menunjuk buah kelengkeng terus jadi emas. Dan Allah tahu yang dimaksud diinginkan oleh Sunan Bonang, dituruti, kelengkeng pun jadi emas. Begitu dipanjat oleh Sunan Kalijogo, yang balik jadi kelengkeng lagi. Ini karomah namanya. Nah, itu yang tidak percaya terus bilang, itu khurafat aja Pak. Wong memang karomah ya mesti saja luar biasa. Tidak masuk akal itu Pak. Ya kalau masuk akal namanya biasa. Ini khawarikul adah memang. Dengan kejadian luar biasa itu kan terus Sunan Kalijogo, Raden Said jadi tobat. Baik, jadi ini karomahnya para wali. Jadi mereka ini yang terbersit di pikiran ya otomatis terwujud. Karena sangat dekat dan sangat cintanya pada Allah. Keinginan yang dicintai itu kan pasti dikabulkan. Kalau kalian punya pasangan yang sangat kalian cintai, itu kan dia minta apapun, kadang-kadang dia belum bilang, kamu penuhi dulu, kamu tahu keinginannya apa. Itu kita yang terbatas. Loh, yang mencintai kita itu, kalau para wali kan Allah yang maha kuasa, maha segalanya, tak terbatas. Jadi begitu menginginkan, ya saat itu juga terwujud. Nah ini tanda-tanda wali Allah, kata Syekh Abu Nuaim. Ya meskipun mereka punya ciri begini, ndak kok terus ugal-ugalan nyoba, wah saya pengen ini Pak, tiba-tiba ding datang, saya pengen ini. Ya ndak begitu. Kamu membayangkannya kayak lampu Aladin gitu nanti. Ndak. Justru yang paling mereka inginkan, membuat mereka bahagia adalah kedekatan dengan Allah. Jadi seseorang yang diberi karomah oleh Allah seharusnya merasa bahwa dengan karomah itu dia tambah taat, tambah tawaduk, senantiasa bersyukur, tambah takut pada Allah. Khawatir jangan-jangan ini istidraj. Jangan sampai kita merasa bahwa kita berhak atas karomah. Orang yang merasa berhak atas karomah berarti dia sama sekali tidak layak. Berarti apa? Dia bersandar pada amalnya. Dia merasa kuasa menghadirkan keluar biasaan. Ya Allah, saya sudah melakukan wirid ini, istiqomah bertahun-tahun ini. Harusnya mulut saya ini sudah dapat karomah ini. Menuntut itu, yaitu sebenarnya menunjukkan bahwa kita bersandar pada amal namanya. Padahal kalau dibandingkan nikmatnya Allah, meskipun Allah tidak memberi karomah pada kita, sudah tidak terhitung nikmatnya. Jadi begitu kita dapat karomah, kok kita merasa, oh ya memang pantas lah saya dapat karomah. Ibadahku luar biasa kok. Aku tiap hari wiritan, tidak berhenti-berhenti, kemana-mana bawa tasbih, subhanallah, subhanallah, ya pantas saja aku dapat karomah. Begitu kita merasa ini, saat itu juga drop makom kita. Kenapa? Kita merasa mampu menghadirkan karomah tadi. Kalau bahasa tasawufnya kita bersandar pada amal, mengandalkan amal kita. Jadi berarti apa? Karomah itu hadir sepenuhnya prerogatifnya Allah. Jadi tidak sama sekali tergantung pada banyaknya amal kita. Meskipun banyaknya amal itu jadi jalan ridhonya Allah, yang antara lain bisa menghadirkan karomah. Jangan seperti iblis. Iblis itu merasa mulia, merasa lebih tinggi, merasa lebih berhak atas karomah sebagai khalifah di muka bumi dibandingkan Adam.
Nah, ini gayanya iblis. Maka jangan kita aku sendiri, kita dagu sendiri bahwa yang layak dapat karomah itu aku. Makomku sudah tinggi, maka harusnya aku yang dapat karomah ini. Enggak. Jadi kemuliaan itu sepenuhnya haknya Allah. Yang bisa kita lakukan ya memberikan yang terbaik yang kita mampu untuk kita tambah dekat kepada Allah. Itulah hakikatnya karomah. Terakhir, sehubungan dengan tema kita bulan ini muhasabah, maka pelajaran dari karomah sebenarnya ayo kita muhasabahi selama ini seperti apa respon kita, sikap kita tatkala kita mendapat anugerah dari Allah. Apakah membuat kita tambah dekat pada Allah, atau jangan-jangan membuat kita sombong, merasa besar, merasa penting, merasa terkenal, dan pada akhirnya kita tambah jauh dari Allah. Setiap kita pasti sudah dapat anugerah itu dari Allah, entah di skala yang luar biasa namanya karomah, atau di level biasa-biasa saja yang kita nikmati dalam keseharian. Sebagaimana karomah tadi, di balik anugerah terkandung juga ujian bagi kita. Bagaimana sikap kita yang pas, jangan sampai dari anugerah terus berubah jadi murkanya Allah. Karena kesombongan kita, rasa tinggi, rasa besar kita. Baik, saya kira itu sudah